Ya, mobil asap bukan ya, Ini kisah seorang ulama besar namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini orang kaya. Orang kaya tumbuh dan besar di lingkungan yang kaya. Dan kemudian setelah dewasa beliau ini kalau sekarang mau jadi pejabat. Ya, jadi pejabat. Tapi beliau ini tidak merasakan tenang dalam hidupnya. Sampai akhirnya beliau tinggalin jabatannya. Beliau lepas jabatannya, beliau lebih memilih hidup untuk sederhana. Akhirnya beliau habiskan hidupnya untuk ngaji dari satu guru ke satu guru, dari satu guru ke satu guru, sampai akhirnya beliau jadi ulama besar. Dan beliau ini tinggal di Basroh. Tahu Basroh? Oh, belah sono dengklok ya. Pedes ya. Itu mah ya bangkoang, meren bangkoang ya. Nah, jadi saudara beliau tinggal di Basroh, jadi ulama besar. Banyak orang yang sering datang ke dia. Datang ngapain, Bib? Datang ngaji, mau belajar, datang minta nasihat, datang minta doa, bukan minta duit ya. Nah, saudara, satu ketika beliau jalan ke pasar, masuk pasar. Orang-orang di pasar Basroh begitu ngelihat ada ulama besar Syekh Ibrahim bin Adham, mereka dikerubungin. Pada ngapain? Pada cium tangan. Wah, pokoknya pada nyamperin. Pada cium tangan, mau ngapain cium tangan? Ngambil berkahnya. Ya. Makanya kita kalau ada ulama, ya, itu cium tangannya supaya dapat berkahnya. Kenapa emang Bib itu? Karena ulama itu pernah megang tangan gurunya. Gurunya pernah megang tangan gurunya. Gurunya pernah megang tangan gurunya terus sampai ke atas dan pernah megang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita kecipratan begitu ya. Tapi ibu-ibu mah jangan ya. Jangan atuh. Kalau yang perempuan sama yang perempuan, yang laki sama yang laki, ya. Lo kagak boleh, Bib. Kagak boleh. Kalau bukan mahramnya mah jangan, ya. Sama laki kagak cium tangan, ya. Sama ustadz pengen cium tangan, ya. Jadi nggak boleh kita cium tangan begitu, ya. Kalau bukan mahramnya, karena Nabi nggak pernah salaman sama perempuan. Itu Bib, ada ustadz, ada kiai. Saya nggak tahu ada dalilnya apa. Yang jelas Nabi kagak pernah. Ya. Nabi nggak pernah megang tangan perempuan yang bukan mahramnya. Sahabat-sahabat Nabi yang perempuan nggak Nabi pegang tangannya. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Dibaiat sama Nabi, baik ucapkan syahadat. Nggak pegang tangannya Nabi. Kalau yang laki pada dipegangin sama Nabi. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Baik, ulurkan tanganmu. Sini tangan ente. Dipegang sama Nabi, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang cewek mah kagak. Tuh Nabi tuh. Nabi itu orang yang paling mulia. Orang yang paling bisa jaga nafsunya. Kagak ada di hati Nabi kepengen buat bikin jelek, buat bikin dosa. Betul apa betul? Lah orang sekarang mah ya, ngelihat kambing dibedakin ke nafsu ya. Ilo, wah kagak Beb, saya mah kagak nafsu. Iya, lo kagak nafsu depan kita mah. Tapi kan kita kagak tahu isi hatinya. Betul apa betul? Iya. Mulai dari pegang-pegangan ya. Ntar tuker-tukeran nomor WhatsApp lagi. Ya. Nah, jadi mereka datang nih. Ngerubungin Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian di tengah-tengah orang itu ada yang nanya. Wahai Tuan Syekh, saya mau tanya.
Mau nanya apa? Begini, kan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Kan begitu tuh ada ya ayatnya ya. Nah yang saya mau tanyain Tuan Syekh, saya ini doa udah berkali-kali. Siang malam saya doa. Tiap hari saya doa. Habis sholat saya doa. Tapi wahai Tuan Syekh, ini kok doa saya belum dikabul-kabulin. Yang lain ngomong, iya saya juga begitu. Yang satu lagi, sama percis itu. Yang belakang ya, sarua. Ya. Sarua ya. Sarua abdi ge kos kitu ya. Gitu. Labib bisa bahasa Sunda. Lah kan saya orang Sunda situ. Lemah Abang kan masih Sunda ya. Lemah Abang sono, Lemah Abang Cikarang, bukan Lemah Abang Wadas, bukan. Sunda juga ya. Nah, yang lain juga begitu. Betul wahai Tuan Syekh. Saya juga semuanya ternyata sama. Ya. Jangan-jangan di sini sama juga Muren ya. Iya Bib, sama Bib, kita ke Bib ya. Sama Bib. Begitu. Kita udah doa macem-macem Bib, doanya Bib. Tapi kok kagak dikabul-kabulin juga ya. Padahal kan Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini Allah yang ngomong, Allah gak mungkin bohong. Saya tanya, Allah mungkin gak bohong? Gak mungkin Allah bohong. Mustahil Allah bohong. Allah benar, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Nah ini bagaimana wahai Tuan Syekh? Padahal di dalam Al-Quran Allah udah janji kalau kita doa Allah pasti kabulin. Kata Tuan Syekh, kata Syekh Ibrahim bin Adham begini. Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian? Kenapa? Matat qulubukum bi asyrati asya. Kata beliau, Allah kagak kabulin doa-doa kalian karena matat qulubukum. Hati kalian ini pada mati. Apa yang menyebabkan hati kita mati? Kata beliau, bi asyrati asya. Ada 10 perkara yang nyebabin hati ente mati. Yang akhirnya Allah kagak kabulin doa ente. Sampai ente nungging-nungging kagak dikabulin sama Allah. Apa yang pertama? Yang pertama beliau sampaikan, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kalian ini araftumullah, kalian kenal Allah. Kalian tahu Allah, walam tu'addu haqqahu, tapi kalian tidak tunaikan haknya Allah. Kalian bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalian tahu bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Agung. Yang berhak disembah. Tapi kalian tidak tunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Kata Nabi SAW. Allah ayya'buduh. Hendaknya kita beribadah kepada Allah. Wala yusyrik bihi syai'an. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Allah punya hak untuk disembah sama kita. Allah punya hak untuk diibadahi sama kita. Dan Allah punya hak untuk tidak kita sekutukan dengan apapun. Kata beliau, ini kalian semua tahu. Tahu tentang Allah. Allah itu berhak disembah. Allah itu Maha Agung. Allah itu Maha Mulia. Allah itu Maha Esa. Walam tu'addu haqqahu. Tapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Kalian ini tahu bahwa Allah itu agung, Allah itu mulia. Tahu kalian, Allah bukan Tuhan, bukan orang Arab, tahu. Ya, kan ada tuh jenderal yang ngomong begitu ya. Jenderal tololnya kebina-bina ya. Tuhan kita bukan orang Arab, makanya kita doa pakai bahasa Indonesia aja. Iya, tolol ya. Insya Allah. Lagi siapa yang bilang Tuhan orang Arab? Betul. Ente mau doa pakai bahasa apapun silahkan. Allah paham, Allah ngerti.
Orang yang nyiptain bahasa Allah. Betul apa betul? Yang nyiptain bahasa ini Allah. Tapi disunahkan bahasa Arab. Kenapa? Karena Nabi pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Sunda boleh. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Ngapak boleh. Mau pakai bahasa apapun boleh. Tapi sunahnya pakai bahasa Arab. Ya, lebih afdol. Kenapa? Karena Nabi pakai bahasa Arab. Kata Nabi SAW, ahibbul Arab li thalatha. Cintailah Arab karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni Arabiyun. Karena aku, kata Nabi, adalah orang Arab. Yang kedua, walugatul Quran Arabiyun. Dan bahasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya. Walugatul ahlul jannah Arabiyun. Dan bahasanya penduduk surga juga pakai bahasa Arab. Ibu-ibu yang sekarang kagak bisa bahasa Arab, ntar masuk surga bisa bahasa Arab. Kalau sekarang kan baru Assalamualaikum, Kumsalam ya. Ahlan wa sahlan ya. Anak ente, baru anak ente ya. Ahlan wa sialan ya. Bukan ahlan wa sahlan, ahlan wa sialan ya. Jadi kata Ibrahim bin Adham nih, doa ente kagak dikabulin yang ada 10 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kagak kabulin doa ente karena 1, kau tahu Allah tapi kau tidak menunaikan hak Allah. Kau tahu sama Allah tapi tidak menunaikan hak Allah. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang ada panggilan sholat, kita masih enak ngobrol. Betul apa betul? Allah manggilin, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kebahagiaan, marilah menuju kemenangan. Kita enak-enakan ngobrol. Ya. Berarti hak Allah belum kita tunaikan, saudara. Berapa banyak dari kita yang meninggalkan sholat? Berapa banyak dari kita di bulan Ramadan yang ninggalin puasa? Saya mau tanya, yang kagak puasa di bulan Ramadan ada apa banyak? Ada apa banyak? Nanti ada orang belum masuk neraka udah disiksa. Disiksa, digebukin. Lagi digiring mau ke neraka itu digebukin sama malaikat, dibabetin. Diinjek-injek padahal belum masuk neraka, lagi digiring. Di tengah-tengah digiring sama malaikat, diinjek-injek, digebukin. Sampai ngelewatin Nabi. Begitu ngelewatin Nabi, megangin kaki Nabi. Ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Ternyata yang digebukin sama malaikat bukan orang kafir. Orang Islam, umatnya Nabi. Ya Rasulullah, tolongin saya. Saya digebukin sama malaikat, pengen dimasukin ke neraka. Tolong wahai Rasulullah, mintakan syafaat untukku. Akhirnya Nabi ngangkat tangan. Saat Nabi ngangkat tangan, pengen minta sama Allah supaya orang ini gak disiksa. Kata malaikat, wahai Rasul, jangan doain dia. Kenapa emang? Orang ini musuhnya Ramadan. Musuh orang ini bulan Ramadan. Maksudnya apa? Ini orang lagi Ramadan kagak puasa. Orang-orang pada puasa dia nongkrong, dia ngopi di tengah jalan enak-enakan. Nanti di pengadilan Allah yang bakal bersaksi bulan Ramadan. Berat ya Rasulullah. Rasulullah yang tadinya ngangkat tangan kagak jadi. Udah, Anda gak bisa nolongin ente. Musuh ente Ramadan. Makanya nih, hati-hati nih. Yang kemarin-kemarin ya, bulan puasa masih enak-enakan ngerokok, ngopi siang-siang ya. Hati-hati. Nanti Nabi sendiri sampai kagak mau nolongin. Karena urusannya sama Ramadan. Ya. Tuh. Yang pertama, kalau mau doa kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala, tunaikan hak-hak Allah. Ya. Kan kata Syekh Ibrahim tadi ada berapa? Ada 10. Berarti berapa lagi? Udah pelanjut nih. Lanjut atuh ya. Iya. Lanjutnya nanti aja dah ya. Tahun depan. Kalau diundang lagi ya. Nah, yang pertama itu kata Syekh Ibrahim.
Oh itu yang bikin hati kita mati. Yang dari hati kita mati jadi doa kita kagak dikabulin wahai Tuan Syekh. Iya itu yang pertama. Terus yang kedua apa Tuan Syekh? Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian baca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Quran mah kita baca. Tiap hari mungkin kita baca. Sebulan sekali kita hatam. Tapi kagak ada yang diamalin dari isi itu Al-Quran. Jadi itu bacaan cuman sampai tenggorokan doang. Kagak sampai ke hati. Kagak sampai kita amalin dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu juga bikin hati ente mati. Nah gara-gara hati ente mati. Itu juga yang bikin ente kagak dikabulin doanya. Jadi kalau hati kita mau hidup. Supaya doa kita bisa dikabulin. Kita baca Quran. Kita resapi. Kita tadabburi. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah. Wahai Tuan Syekh. Terus apa lagi yang bikin hati kita mati? Yang ketiga. Kata beliau. Adda'aitum hubbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktum sunnatahu. Kalian ini wahai penduduk Basrah. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah. Kalian mengaku cinta kepada Nabi. Tapi taraktum sunnatahu. Kalian tinggalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta Nabi. Tapi tinggalkan sunnahnya Nabi. Ngaku cinta Nabi. Tapi tidak mengamalkan sunnahnya Nabi. Itu juga yang bikin hati kalian mati. Sehingga doa-doa kalian belum dikabulkan sampai saat ini. Jadi kalau mau doa dikabulkan. Amalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuan Syekh. Betul apa kata engkau. Terus apa lagi yang bikin hati kita mati? Terus Tuan Syekh bilang, tadi berapa tuh? 3. Sekarang yang berapa? Yang keempat. Yang keempat, adda'aitum adawata syaitan wa wafaktumuhu. Kalian ini ngaku musuhnya setan. Kalian ini ngaku tidak mau berteman sama setan. Wa wafaktumuhu. Tapi ternyata kalian justru jadi temannya setan. Ngakunya musuh setan. Tapi ternyata perbuatan sehari-harinya kesetanan. Ya. Ada yang nanya sama saya, Habib. Ya. Kan katanya kalau bulan puasa setan diikat, Bib ya. Kan begitu katanya ya. Tapi kok Bib, saya lihat masih banyak yang maksiat, Bib itu, Bib. Padahal kan setan diikat, Bib. Kok masih banyak yang maksiat? Bagaimana kagak mau banyak yang maksiat? Ya. Selama 11 bulan kita berteman sama setan. Begitu Ramadan setan diikat lah kita masih kesetanan. Betul apa betul? 11 bulan kita berteman sama setan. Setan diikatnya cuma sebulan. 11 bulan kita berteman sama setan. Udah lebih-lebih dari setan kita. Iya. Makanya begitu setannya diikat ya kitanya yang kesetanan. Makanya nggak aneh. Begitu bulan puasa masih ada yang mabok. Masih ada yang judi. Masih ada yang kagak puasa. Kenapa? Bekas-bekas kita sama setan selama 11 bulan kemarin. Masih nempel bener. Ketempelan sama setan ya. Sisa-sisanya masih ada. Iya. Makanya kan kalau kata pepatah bilang. Kita kalau berteman sama tukang minyak wangi jadi wangi ya kan. Kalau berteman sama tukang bara api, baju kita bau api. Ya. Berteman sama setan jadi setan. Iya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalian ngaku bahwa kalian adalah musuh setan, tapi ternyata justru kalian berteman dengan setan. Buktinya kalian bermaksiat, kalian durhaka kepada Allah, kalian membangkang perintah Allah.
Itu semua adalah pekerjaan setan. Itu yang juga bikin hati kalian mati sehingga doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi wahai Tuan Syekh? Terus kata Tuan Syekh, yang kelima yang bikin hati engkau mati yaitu gultum nuhibbul jannah. Kalian mengatakan kalian mau masuk surga, walam ta'malu biha, tapi kalian tidak berusaha untuk supaya bisa masuk ke dalam surga. Kalau ditanya, pengen masuk surga? Pengen. Sholat kagak. Pengen masuk surga? Pengen. Puasa? Lah kagak, Bib. Pengen masuk surga? Pengen. Ngaji? Lah kagak, Bib. Kepengen doang. Tapi kagak berusaha. Percis sama penduduk Basroh yang ditemuin Ibrahim bin Adham. Percis. Pengen masuk surga? Pengen. Tapi kagak mau berusaha supaya kita masuk ke dalam surga. Kita kagak mau beramal. Kita kagak mau berbuat baik. Kita kagak mau ibadah kepada Allah. Tapi pengen masuk surga. Ibarat orang ya kerja kagak. Pengen digaji ya. Tiba-tiba dateng nih ke PT, kucuk-kucuk. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini kita minta THR. THR? Emang situ karyawan? Bukan. Kerja di sini? Bukan. Terus apa? Kita ormas setempat. Lah, tibang ormas setempat. Sampai pengen minta THR ya. Lu kerja kagak? Apa kagak ngeribedin gua baik lu? Iya. Ada kan yang begitu ya? Ada banyak itu ya. Giliran lebaran ya pada bawain proposal ya. Saya kalau punya perusahaan itu proposalnya saya sobek-sobekin depan mukanya. Siapa lu? Ya, karyawan gua bukan, pekerja gua bukan, ujung-ujung minta THR. THR mau buat yang kerja. Ya, THR mau buat yang kerja, buat karyawan, buat buruhnya, buat yang kerja di situ security-nya kasih THR. Lah lu security bukan apa bukan, ujung-ujung minta THR ya. Lah yang ada diomel-omelin ya. Tapi kadang-kadang galakan dia ya. Galakan dia. Kagak dikasih besokannya buat temennya ya. Demo dah ya. Udah keblek emang orang ya. Pengen minta THR ya. Ada begitu di sini. Lah banyak ya, Kerawang lagi ya. Apalagi kemarin tuh ada yang mati satu ya. Insya Allah ya. Gara-gara perebutan urusan perut itu. Nah itu juga bikin hati engkau mati. Kau ngaku pengen ke surga, tapi kau tidak mau beramal untuk supaya bisa masuk ke surga. Kemudian apalagi wahai Tuan Syekh yang bikin hati kita mati, sehingga doa-doa kita belum dikabulkan sampai saat ini. Yang selanjutnya kata Tuan Syekh, gultumna khofun nar. Kalian mengatakan kalian takut sama neraka. Warohantum lahu, tapi kalian menggadaikan diri kalian untuk masuk ke dalam neraka. Ngakunya mah takut sama neraka. Kenapa? Neraka panas. Neraka tempat orang-orang disiksa. Tapi berapa banyak dari kita takut neraka, cuman masih bikin dosa. Nantangin itu namanya. Betul apa betul? Ngakunya mah takut sama neraka. Sholat lah kagak. Ibadah kagak. Maksiat tiap hari. Judi. Wah tiap hari. Mabok tiap hari. Pengen masuk. Kagak mau masuk neraka. Kagak mau. Judi tiap hari. Maksiat tiap hari. Ya. Tapi kagak mau masuk neraka. Lah enak banget hidup lu ya. Kita pengen begitu mah ya. Lah gampang banget yang begitu mah ya. Nah saudara itu yang bikin hati kita mati. Kita ngaku takut neraka, gak mau masuk neraka. Tapi berapa banyak perbuatan kita yang justru bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Betul?
Betul. Nah, itu juga yang bikin hati kita mati. Sehingga akhirnya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi wahai Tuan Syekh yang bikin hati kita mati? Kata Syekh Ibrahim bin Adham yang selanjutnya. Ya. Gultum. Innal mauta haq. Kalian berkata bahwa mati itu nyata. Kalian tahu bahwa mati itu nyata. Ya. Walam tasta'iddu lahu. Tapi kenapa kalian tidak menyiapkan diri kalian untuk menyambut kematian? Kita tahu semua bakal mati. Betul apa betul? Kita ini keturunan mati. Kagak ada yang keturunan hidup. Kagak ada. Kita keturunan mati. Orang-orang tua kita dulu pada mati gak? Mati. Ntar lagi kita pada mati. Tapi kita tidak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Emang kudu nyiapin apa, Bib? Nyiapin ibadah bener. Nyiapin amal soleh. Bukan nyiapin makanan, bukan. Ya. Besok mau mati ya, gua siapin beras, ya, sekarung. Lah kagak begitu. Siapin apa? Amal soleh, amal perbuatan kita. Jadi kita sebagai umat Islam jangan cari mati. Jangan cari mati. Tapi juga jangan takut mati. Jangan takut mati. Kata Nabi, kita orang Islam jangan cari musuh. Tapi kalau musuh datang sama kita, kita jangan lari. Begitu orang Islam mah. Orang Islam diajarin sama Nabi, jangan cari musuh. Tapi kalau musuh datang jangan lari, adepin. Jangan cari musuh, tapi begitu musuh datang kita kabur juga. Enggak begitu yang diajarin Nabi. Kata Nabi jangan cari musuh, jangan. Umat Islam cinta damai. Tapi kalau musuh datang, kalau ada yang hina Islam, ada yang hina Nabi, ada yang hina Rasul, ada yang hina Al-Quran, kita jangan diam, kita lawan. Jangan diam, saudara. Kita lawan. Ada yang hina Allah, kita lawan. Ada yang hina Nabi, kita lawan. Ada yang hina Islam, kita lawan. Ada yang ngomong, Habib Islam mah kagak perlu dibela. Kata siapa? Betul, memang Islam gak perlu dibela. Tapi bela Islam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bela Islam? Kalau ada yang hina Allah, jangan diam. Kalau ada yang hina Nabi, jangan diam. Kalau ada yang hina Al-Quran, jangan diam. Ah, saya mah agak mau tahu, bodo amat, itu mah bukan urusan saya. Nggak bisa begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tua kita, bapak kita, emak kita dihina, kita marah apa kagak? Marah apa kagak? Kalau kagak marah, ini anak kurang ajar, betul. Emak bapaknya dihina, dia kagak marah, ini anak kagak tahu diri. Kalau emak kita dihina, bapak kita dihina, kita marah, apalagi agama kita, betul. Apalagi Tuhan kita, betul. Apalagi Nabi kita, apalagi kitab suci kita. Padahal Allah, Nabi, Al-Quran itu lebih mulia ketimbang orang tua kita, betul apa betul? Kalau orang tua kita dihina aja kita kudu marah, apalagi ada yang hina Allah, kita wajib marah. Ada yang hina Nabi, wajib marah. Ada yang hina Al-Quran, wajib marah. Dulu tahun 2016 si Ahok ngehina Quran. Semua orang Islam dari mana-mana tempat datang ke Monas. Nunjukin bahwa dia nggak redo, dia nggak rela Quran dihina, betul. Ya Bib, kita datang ke sono doang, kagak ada efeknya Bib. Kita siapa sih Bib, kagak bakal didengar. Nggak apa-apa, Allah nggak butuh kita didengar apa kagak. Tapi Allah pengen lihat, begitu Al-Quran dihina, ente bagaimana? Ente diem aja apa ente bela? Walaupun pembelaan ente kagak seberapa, Allah kagak lihat hasilnya. Yang Allah lihat, oh ternyata ente kagak diem aja. Walaupun ente sekedar datang, ikut datang,
Allah lihat usahanya. Allah kagak lihat hasilnya. Oh kagak berhasil. Udah gitu Allah lupain. Enggak. Allah lihat bagaimana sikap kita. Jadi walaupun kita tinggal di kampung, ya, jauh dari kota besar, misalkan. Tapi kalau dengar ada Allah dihina, Nabi dihina, kitab Al-Quran dihina, wajib kita marah. Betul? Bagaimana cara marahnya? Bakar-bakar rumah gitu? Kagak. Kita tunjukin bahwa kita tidak ridho. Misalkan, ya, misalkan ada orang yang menghina Allah di Afrika. Afrika sama Kerawang jauh apa deket? Jauh. Di Afrika ada yang hina Allah. Orang-orang Afrika yang Islam pada kagak setuju, pada kagak redo, pada demo. Kita ngelihat berita, oh di Afrika ada yang hina Al-Quran. Itu orang-orang Muslim yang ada di Afrika pada demo. Kita yang ada di Kerawang nih, begitu lihat TV, ya, kita juga nggak setuju. Saya juga nggak setuju dengan orang itu. Saya nggak redo, saya nggak rela dengan orang yang udah menghina Al-Quran saya. Saya nggak, saya di Kerawang, kagak bisa ke Afrika. Ini kita tiba ngomong begitu doang, itu dicatat sama Allah seakan-akan kita datang ke Afrika untuk bela Al-Quran. Tapi kalau misalkan di Kerawang ada yang hina Quran misalkan. Di Kerawang ada yang hina Quran, kan dekat sama kita ya. Kita dengar lagi kabarnya ada yang hina Quran. Terus kita diem aja. Kita diem aja. Kita, saudara, dianggap sebagai pihak yang ngebantu menghina Al-Quran. Gara-gara kita diem aja. Jadi kita disamain sama yang menghina Quran. Jadi nggak boleh saudara. Kita diam aja. Begitu dengar Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina. Wajib untuk kita lawan. Wajib untuk kita tunjukkan perlawanan. Habib saya nggak bisa apa-apa, Habib saya ibu rumah tangga. Minimal kita doain orang-orang yang berjuang untuk bela agama supaya Allah Subhanahu wa taala kasih kemenangan. Betul apa betul? Nah jadi saudara, kadang-kadang ada orang yang giliran Allah dihina, Nabi dihina, dia diem. Al-Quran dihina, dia diem. Giliran organisasinya dihina, dia marah. Betul apa betul? Giliran organisasinya dihina, dia marah. Seakan-akan organisasinya ini lebih mulia daripada Allah, daripada Nabi, daripada Al-Quran. Padahal ketika Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina, dia diem aja. Kagak marah, kagak apa. Biarin aja itu mah. Bagian aja. Saudara. Giliran organisasinya yang dihina, dia marah seada-adanya. Jadi seakan-akan organisasinya lebih mulia ketimbang Allah. Lebih mulia ketimbang Nabi. Lebih mulia ketimbang Al-Quran. Nah ini pemikiran yang salah. Seharusnya kalau Allah dihina kita marah. Nabi dihina kita marah. Quran dihina kita marah. Kalau kita yang dihina, organisasi kita yang dihina, kita nggak usah marah. Betul. Karena bisa jadi kita salah. Betul. Bisa jadi organisasi kita salah. Betul. Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi, kalau Rasul kagak salah, kagak dosa. Kalau kita manusia kadang-kadang bikin salah, bikin dosa, bikin khilaf. Betul. Wajar kalau ada yang negor. Wajar kalau ada yang hina. Nah, kita kembali ke cerita. Jadi saudara, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalian tahu bahwa mati itu nyata, tapi kok kenapa kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Kenapa kalian tidak beramal soleh? Kenapa kalian tidak berbuat baik? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Jadi, saudara, kita jangan cari mati, tapi juga jangan takut mati. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wahai Tuan Guru, terus apalagi yang bikin hati kita mati? Itu udah berapa tadi tuh? Hah? Udah berapa? Ayo udah berapa ya? Kayaknya udah mulai kagak pada fokus nih.
Ah, apa 6 apa 7? Ayo. Yang pertama tadi araftumullah walam tu'adu haqqahu. Kalian kenal sama Allah, ngaku tahu Allah, tapi kenapa kalian tidak menunaikan hak Allah? Yang kedua, qara'tumul kitab, qara'tumul Quran. Kalian baca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tapi kalian tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, adda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Nabi, tapi kenapa kalian meninggalkan sunnahnya? Kemudian yang keempat, adda'aitum adawata syaitan. Kalian mengaku kalian ini musuhnya setan. Wa wafaktumuhu, tapi kenapa kalian jadikan setan sebagai teman kalian? Kemudian yang keberapa? Yang ke yang ayo yang berapa? Yang kelima. Yang kelima apa? Tadi apa yang kelima? Yang kelima apa? Gultum nuhibbul jannah. Kalian ngaku kalian cinta surga, pengen masuk surga, ya. Betul. Ya. Walam ta'malu biha. Tapi kenapa kalian tidak beramal untuk masuk ke dalam surga? Udah berapa tuh? Udah 5. Yang keenam, gultum nakhafullah nakhafunar. Kalian berkata kalian takut pada api neraka. Warahantum anfusakum biha. Tapi kalian gadaikan jiwa kalian, diri kalian kepada neraka. Maksudnya apa? Kalian takut sama neraka, tapi kenapa sikap dan perbuatan kalian justru yang bisa bikin kalian masuk ke dalam neraka. Udah berapa tuh? 6. Yang ketujuh, ya, gultum innal mautahak. Kalian mengatakan bahwa yang namanya mati itu nyata. Walam tasta'iddu lahu. Tapi kenapa kalian tidak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian? Ya. Terus sekarang yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-8. Ya. Syagoltum bi ikhwanikum. Kalian sibuk dengan aib, dengan celak saudara kalian. Dengan kejelekan saudara kalian. Walam tashtagillu uyuba anfusakum. Walam tashtagillu uyubakum. Kalian ini sibuk dengan aib-aib saudara kalian. Tapi kalian tidak menyibukkan diri untuk melihat aib diri kalian sendiri. Kalau ngomongin orang udah paling deh, udah. Ngomongin orang udah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu orang diomongin, ya. Itu si itu, udah si itu, ya. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diomongin itu, ya. Giliran dirinya sendiri dia kagak nyadar, ya. Padahal mah dia kagak bener-bener ini itu. Ya. Tapi kalau ngomongin orang udah paling jago banget, udah kayak paling bener aja di atas dunia, ya. Udah kayak dia paling hebat, ya. Kalau ngomongin orang nomor 1, ya. Dia kagak nyadar bahwa dirinya ini banyak aibnya, banyak celaknya. Ya. Nah itu, ya, itu juga yang bisa bikin hati kita mati. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9, kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya. Akaltum ni'matullah walam tashkuruha. Kalian ini nikmati rezeki dari Allah. Allah kasih kita rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita nikmat. Walam tashkuruha. Tapi kenapa kalian tidak mensyukurinya? Berapa banyak orang yang dikasih harta yang banyak sama Allah. Dia kagak jadikan itu harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru dia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia jadikan untuk membangkang perintah Allah. Dia jadikan durhaka kepada Allah. Padahal itu harta yang ngasih Allah. Ya, itu nikmat yang ngasih Allah. Allah bakal dengan mudah untuk ambil itu harta dari dia sekejap mata.
Makanya kalau kita punya harta walaupun sedikit, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan untuk kalian. Tapi kalau kalian kufur nikmat ini bagaimana, Beb? Kufur nikmat ini Allah kasih nikmat, itu nikmat bukan digunain untuk ibadah, tapi justru untuk maksiat sama Allah. Dikasih duit sama Allah banyak, bukannya buat dia biar lebih semangat ibadah, untuk sedekah, untuk pergi haji, tapi justru dia hambur-hamburin untuk kemaksiatan. Dia hambur-hamburin untuk hal-hal yang bahkan mengundang murka Allah. Nah ini yang disebut kufur nikmat. Kalau kau kufur nikmat kata Allah, inna azabi la syadid. Niscaya azabku amatlah pedih. Jadi banyak dari orang-orang Basroh tadi yang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak mensyukurinya, mereka lupa. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Giliran lagi susah, Masya Allah sholat rajin banget. Doa kagak putus-putus. Ngaji di mana tempat majelis taklim didatengin. Pengajian libur disuruh buka sama dia. Itu kalau lagi susah tuh. Kalau udah kaya lupa. Udah kaya merennya. Ke masjid. Udah males. Bentar dah Jumatan dah besok. Boro-boro ngaji. Ya, boro-boro ke pengajian. Jalan ke pengajian lupa ya. Ngaji di mana? Di sono yang waktu itu kita ngaji. Di mana ya? Lupa saya ya. Deh. Sampai lupa itu. Ya. Itu kalau udah dikasih kaya tuh. Berarti ini orang tidak bersyukur. Nah, jadi kalau misalkan pengen hati kita nggak mati, kita bersyukur atas nikmat Allah. Syukurin aja. Ya, syukurin segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan yang ke-10 kata Syekh Ibrahim Adham, yang bikin hati kalian mati, dafantum mautakum. Dafantum mautakum. Kalian ya, menguburkan saudara-saudara kalian, menguburkan teman-teman kalian, menguburkan orang tua kalian, walam ta'tabirru bihim. Tapi kalian tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Berapa banyak teman kita yang meninggal dunia, saudara kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, tapi kita kagak jadikan itu kematian sebagai pelajaran. Ini juga yang bikin hati kita mati. Kalau hati sudah mati, maka doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kalau mau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarin 10 hal tadi. Hindarkan 10 perkara tadi. Kenapa? Sebab 10 perkara tadi bisa bikin hati kita mati. Betul. Kalau hati kita udah mati, sulit diterima doa kita. Betul apa betul? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bisa jadi tambahan ilmu. Bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Ada yang mau nanya? Silakan. Berarti itu puasa meureun. Iya. Ya diusahakan, diusahain tetap puasa. Diusahain tetap Dulu Nabi sama sahabat-sahabat Nabi itu perangnya bulan puasa. Tibang ngebot padi mah jauh. Ya kan? Perang Badar
itu bulan puasa. Perang Badar bulan, saya mau tanya, ngegebot padi sama perang beratan mana? Perangnya bukan di Kerawang. Di Kerawang mah masih rada adem, perangnya di Arab. Lah, tahu sendiri di Arab mah ya. Pohon jarang. Jadi nggak bisa jadi alasan. Kecuali memang kita ada penyakit. Ada penyakit. Kata dokter, ibu kagak boleh puasa ya. Kenapa dok? Puasa mati ibu. Kata dokter ini. Pokoknya ibu kalau puasa mati ibu ini. Ilok dok. Lah jangan pakai ilok. Saya teh dokter ini. Ya. Sampai pakai ilok ya. Dokter udah kalah ya. Dokter ke diilok-ilokin sama orang sini mah ya. Ilok dok, sampai mati lah. Beneran bu. Karena ucus ibu teh ini udah tipis banget ini. Ya. Asam lambung ibu teh udah tinggi banget ini. Pokoknya ibu harus perutnya selalu terisi. Kalau kagak terisi, mati ibu. Ya. Tuh kalau dokter udah ngomong begitu, boleh kita kagak puasa. Coba besok ke dokter. Pak dokter, saya nih kalau bulan puasa ngegebot padi, ya. Sembari nimbel. Andai kata saya ngegebot padi kagak nimbel, kira-kira saya mati gak? Misalkan gitu ya. Ya. Iya. Berusaha supaya kuat. Usaha dulu supaya kuat. Kalau misalkan kagak kuat, ini kan ceritanya kuat dulu, coba dulu atau kan belum nyoba. Kan belum nyoba ya. Ini kan belum, coba dulu. Kali aja ya lagi hawa adem ya kan. Kalau emang kagak kuat, tiba-tiba pingsan, nyungsep ke galengan ya. Nah, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, dikodo. Buru-buru dikodo ya. Gitu ya. Ya, kalau misalkan membahayakan diri kita sampai kita agak kuat, ya, bisa ngebahayain diri kita, boleh kita buka tapi kita kodo. Wa in kana maridon aw ala kata Al-Qur'an wa in kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor. Kalau lagi dalam perjalanan, kita musafir atau kita lagi sakit, ya, kagak ada ayatnya. Kalau lagi nimbel, nggak ada. Ya, kalau lagi di ayatnya itu in kana maridon aw ala safarin, kalau misalkan lagi di dalam perjalanan atau lagi sakit, kata Allah boleh kita puasa di lain hari. Kagak ada di ayatnya. Kalau lagi ngebot padi, nggak ada. Boleh kita puasa di lain hari, kagak ada. Jadi usahain supaya kuat dulu. Kalau memang kagak kuat. Kalau kagak kuat, iya. Ngegebotnya habis buka meren. Kalau bisa ngegebotnya habis terawih. Sembari nunggu sahur. Iya. Gitu. Ya. Yang jelas kalau misalkan memang udah kagak kuat, wajib dikodo. Wajib dikodo. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya, meren, bapak-bapak, meren. Pengantin baru ya. Boleh kagak bulan puasa? Lah kagak boleh atuh. Kagak boleh. Ya. Kalau nyolek-nyolek doang Bib, nyolek-nyolek mah boleh. Yang penting jangan keterusan ya.
Ada lagi? Nggak ada meren? Udah ya, kalau kagak ada lagi yang nanya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Bisa jadi tambahan ilmu, bisa kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sekalian doa.